Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini saya nyambangi rekan kerja saya ini yang spesialis bikin stropping. Ini stropping kita akan sepilkan dari proses pembuatan dari awal hingga siap pakai ya. Ini dijemur supaya lebih keset, lebih kering, kadar air menyusut dan lebih enak nanti ketika di amplas, diperhalus. Ini Pak Met, ahlinya ahli ini. Gudangnya seperti ini. Ini yang sudah potongan, nanti dipotong-potong sesuai permintaan, sesuai pesanan. Biasanya ukurannya mulai mini, sedang sampai jumbo gitu kan. Monggo Pak Mat diproses. Nah, kita mau lihat ini dari pertama kali potong kayu. Tapi kan itu sudah itu ya. Sudah, yang belum yang mana? Satu aja buat contoh. Oh, ini papan-papannya ya? Yeah. Dari jenis kayu apa Pak Mat? Kayu aburia, Kayu aburia atau kayu aburia nasionalnya namanya gamelina. Gamelina. Keren juga nama kayunya ya. Yeah. Tapi di sini kenalnya aburia. Tapi dia ya, kelihatannya sih kayak kempos gitu, padahal berat ya ini. Ini berat ini. Ya, ada bobot gitu. Daripada kayu apa itu kemarin? Pinus. Kayu pinus. Nah, itu lebih Ringan. dapat ini beratnya. Kalau pinus lebih ringan. Oke. Kali Ini kita pinus. sepil ya. Jadi nanti dipotong dulu, dibelah dan dipotong sesuai permintaan. Lalu nanti di sini yang unik, membentuk sudut. Oh, ada alatnya benar-benar. Ini alat klemannya kayak gini nih. Canggih banget ini. Yes. Lanjut. Oke, ini yang panjang total 55. Ini membelah dan memotong bisa ya? Mantap. Membelah dan memotong. Lanjut. Dikunci dulu, cepat. Nah, sudutnya sudah pas. Untuk meja kunciannya. Oke, seret. Selanjutnya ini yang keren ini nama mesinnya router Pak ya. Ini untuk membentuk sudut. Jadi ini sebenarnya ini mal-malan ini. Ini mal-malan semua ini. Nah, seperti ini. Yang dipergunakan sudutnya ini untuk membentuk sudut gagang. Lanjut. Keren banget.
Jadi kerjanya cepat meskipun dengan alat tradisional, dan ini peralatan semuanya beliau yang rakit ini guys. Tuh, banyak banget alat-alat yang sudah nggak dipakai ini. Beliaunya sangat kreatif orangnya. Nah, ini sudah terbentuk gagang. Oke, satu lagi kita sepilkan caranya. Kelihatan banget dari bunyinya itu nggak renyah tapi keras gitu, terlihat bunyinya itu keras. Makanya kalau pas papan tadi kelihatan kayak kayu yang empuk, tapi kenyataannya kayunya keras. Oke, tuh, seperti itu untuk membentuk gagang. Langkah selanjutnya dilubangi, nah, dibor. Seperti ini guys. Oke, setelah dibor, dihaluskan, lalu ini pakai router yang agak kecil untuk membentuk sudut. Nah, biar ada lebih seninya, lekuk seninya. Ini kita lihat. Masih belum halus, ini masih pola kasaran. Ini berat ya, berat. Oke. Nah, setelah seperti itu prosesnya, lalu dijemur tadi itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya setelah dijemur kering itu nanti disemprot pakai semprotan melamin di finishing. Ini supaya tampilannya lebih halus dan tentunya terhindar dari apa namanya kutu atau nonol atau lapuk. Nah, oke. Ini contoh saja ya, satu. Yang penting kita ada contoh. Atau cari yang anu, Pak. Oh ya, sini aja contohnya nanti. Contoh yang sudah kering. Alat penjepitnya.
Berarti setelah ini dijemur lagi apa enggak? Masih dijemur lagi ya? Oh, diangin-angin. Oh ya. Oh, cantol-cantol ini. Kenapa enggak semua ya? Karena nanti yang ini ketutup kulit ya. Nah, jadi yang tidak ketutup kulit itulah yang disemprot pakai melamin. Lanjut. Oke, sekarang lanjut kita di proses ini, proses pengeletan, penempelan kulit. Nah, pengeletan barang. Oke. Halo. Nah, itu kita coba nanti lihat cara menempelkan kulitnya. Nah, ini beberapa papan yang sudah rapi, sudah finishing seperti ini. Ada beberapa ukuran, ini yang ukuran mini, ukuran kecil, sedang, dan ada ukuran jumbo. Ini yang jumbo guys, yang beberapa bulan sampai tahun menanti-nanti untuk ukuran jumbonya ini baru kita buatkan. Oke, lanjut. Oh ya, lupa guys, ini tak sepilkan, lupa. Ini jenis kulit yang akan kita tempelkan. Jadi kulit sapi dan kulit kambing. Bukan domba ya, kambing Bang ya. Kambing. Ada yang sampai kayak karpet saking halusnya. Tapi untuk yang ini benar-benar premium ya. Jadi saya sudah pakai satu, dipakai buat beberapa jenis baja itu. Bener-bener dia itu ngegerus banget. Yang coklat juga berudul-berudul, cakep banget itu, dan tentunya hasil pisaunya semakin tajam. Oke, Pak Slametnya lagi ngisi nge-refill lem. Oke, ini proses Pak Slamet lagi mengelem, pengeleman satu sisi dulu ya. Itu bergantian satu sisi. Nah, ini tiba-tiba menghilang orangnya. Tunggu ya. Oke, lanjut. Beliau sudah ada lagi. Nah, ini spons yang dipergunakan. Jadi kalau ada sponnya pada tatakan ini strobing kayunya, maka saat kita mengasah finishing strobing itu enggak keras, jadi empuk. Dan ini spons yang digunakan empuk ya guys, tipis, enggak keras spons yang digunakan. Karena ini yang kita sepilkan hari ini proses pembuatan strobing premiumnya. Berapa mili ini? 3 mili guys. 3 mili. Nah, bentuk halus-halus guys. Pegang Pak. Halus-halus. Terus untuk kayunya juga. Jadi dari kayu itu juga buat sendiri Pak. Nah, Dari kamu mau wawancarai beliau. Nah. Tanya-tanya dong. Ini tadi kayu apa Pak namanya? Apuria. Apuria. Kayu Ini tuh apuria. kayu apuria. Oh. Tiba-tiba wawancara. Kambelina. Kambelina. Itu juga. Nama lain dari Apuria itu dikenalnya di luar itu Kambelina. Oh ya, jadi itu apa namanya? Kambelina. Jangan bersin, nanti kalau bersin lupa kamu. Itu ya, nanti. Aduh. Ini apa ini? Tuh. Emang ya? Jadi tuh bapaknya tuh bikin benar-benar dari kayunya terus sampai jadi strobing. Ini juga diukir sendiri ya Pak ya? Ya diukir sendiri.
Tuh halus sama ini tuh detailnya tuh rapi gitu loh guys. Tuh. Kayu apa tadi? Kabelin. Lupa. Larian. Iya, aku lupaan. Ini yang ukuran apa, Ceh? Ada ukuran mulai dari 4 kali 15 sampai 4 kali 30. Ya, 4 kali 15 sampai 4 kali 35. Ini yang apa, Pak? Yang itu Ya, sedang ya. itu 430. Ini yang 430. Ini yang 415. Oh, itu yang kayak kecil ya, mini. 418. Oh, ini 418. Oh iya, ini yang mini. Ini yang aku pegang biasanya tuh ya. Ya, ini yang mini nih, apa namanya? Ukuran berapa tadi? Ukuran 4. 2,5. Oh, ini 2,5. 18. 2,5 kali 18. Ini 2,5. Ini 18. Itu 5 kali 30. Yang ini 4 kali 18. Oh iya. Heeh. Cuman dia bedanya yang ini tuh ini apa ramping ya, yang ini tuh kayak lebar gitu. Ya, sambil diperhatikan bapaknya tuh merapikan sponsnya. Berarti benar-benar satu-satu ya, sekian gitu. Berapa lama? Apa ya? Paling kalau penempelan ya satu paling 5 menit lah. 5 menit. Nah, kan ini begini kan sedikit. Biasanya kan bikin beler semua berapa tempel. Oh, jadi langsung ya? Oh, Sudah tempel gini, lem lagi. Iya, itu lem apa, Pak? Lemnya pakai Castol, lem kuning Oh, biasa. lem kuning biasa ya? Kalau mereknya banyak. Apapun lemnya. Ya. Karena belinya botolan gitu, jadi nggak bermerek. Oh iya, anu kayak gram-graman gitu. Ya, kiloan. Ini lanjut mau motong kulitnya. Ini kulit domba ya? Ini sapi. Sapi, kulit sapi. Kalau yang tebel-tebel ini sapi. Oh, yang tebel-tebel itu sapi. Terus yang agak tipis yang ini, yang merah ini apa? Sapi semua. Sapi semua ya? Yang apa? Domba di belakang. Oh, ada yang domba cuman di belakang. Kalau ini yang aku pegang ini yang sapi. Warna merah. Warna pewarnaan aja nggak pengaruh. Iya, cuman nggak ngaruh. Yang penting kualitasnya. Itulah warna pewarnaan. Ya warna pewarnaan ini, jadi nggak ngaruh ya. Jadi kayak cuman variasi warna. Tetap sapi. Cuman tetap kulit sapi. Tadi yang pink, ada yang pink. Ya dikasih lem lagi. Tuh untuk ya. ya Kan harus 2 sisi terus nunggu kering. Harus 2 sisi dan nunggu kering dulu biar bisa maksimal. Harusnya nunggu berapa menit? 2 menit? Ada 2 menitan. Kalau cuaca panas gini 2 menit itu paling bagus. Tinggal bentar ini kan. Oh ya. Ini sudah kelihatan kering. Iya 2 menit kalau cuacanya lagi panas. Cuman kalau misalkan hujan? Kalau hujan ya agak lama, biasanya nunggu apa
keringnya ya sekitar 5 menit dah. Biasanya kan banyak, jadi ngelem gini numpuk banyak, kerjakan baru nempel di apa yang awal Kalinya tadi. Iya. Oh, diproses bersamaan bisa, cuma ini kebetulan karena bikin satuan ya. Jadi ini apa satu-satu gitu. Atau Iya. Kalau jenis kulitnya apa Pak? kulitnya. Ya, sapinya jenis apa, kan ada full, ada up, ada crazy horse gitu. Oh ini apa ya? Apa namanya lupa. Ya, pokoknya kulit sapi lah. Iya, kulit sapi. Apa itu kan? Buat apa? Ramba. Ini notebook kalau nggak salah, ingat saya notebook. Jenisnya. Jenis penyamaan yang Dari proses penempelan. Ini proses penempelan kulit sapi ke stroppingnya, ke sponsnya yang tadi udah dilem. Jadi benar-benar rapi banget dan detail karena bapaknya sendiri yang mengerjakan. Jadi semua ini bapak ya? Ya bapak sendiri. Ya satu persatu. Jadi dia rapi banget hasilnya. Nah ini ganti yang sisi satunya. Ya dari papan terus ke sponge terus dilem lagi terus ntar ditempelin itu apa ya kulitnya. Ini nunggu kering ya. Tuh terus ditempelin dari papannya langsung ke sponge. Nah, dipotong, dirapiin lagi. Apa? Kayu. Lah papa lupa. Papa juga lupa. Amelia. Ambelina. Itu ya kayaknya. Iya banyak kayaknya. Sudah nempel kulit belum? Belum sponge dulu, ha. Terus dikasih lem lagi. Oh iya. Ini dia yang warna merah di sini. Jadi di itu ya, jadi bolak-balik warnanya beda ya. Variasi, ada yang warna biru, ada yang warna pink, merah, hijau, hitam. Hitam tuh biasanya yang sisi yang satunya. Iya ada pink juga itu. Putih. Jadi intinya itu yang kasar dulu baru yang halus. intinya penggunaannya tuh yang kasar dulu baru yang halus. Ya, untuk finishing mengasah. Ini proses penempelan sisi satunya ya, yang tadi sisi yang kasar. Ya, sisi yang kasar.
ke stropingnya. Nih, jadi dipotong terus biar rapi dan ada detailnya gitu. Jadi detailnya rapi. Ya, presisi juga. Dari detailnya. Terus ini yang pesanan papa aku ya guys. Ini yang ukurannya 7 kali 40 ya. Ini lebarnya tuh 7 cm, terus panjangnya 40. Untuk gagangnya sendiri, iya ini stroping jumbo. Terus ini untuk gagangnya ini di ukuran 12 cm. Nah, yang biasanya ini yang 10 cm. Cuman yang aku pegang ini yang 12. Ini sudah ditulisin ada yang sapi levis, ini yang kulit sapinya, dan ini yang belakangnya tuh yang kulit levis itunya. Ya, levis ini. Nih sapi levis. Terus ada juga yang domba levis. Ini yang dombanya, ini levisnya. Sini ada variasi gitu. Jadi ini ada lagi yang satunya juga, ini domba sapi. Ini dombanya yang ini, yang warna ungu muda ini, itu yang sapinya. Pokoknya intinya adalah penggunaannya itu dimulai dari yang kasar dulu baru yang halus untuk finishing. Tuh, finishing bilahnya. Yang ukuran jumbo. Yang bapaknya bikinnya yang ukuran mini ya itu. Sedang. Ini ukuran 4 kali ya? Kecil, ukuran kecil. Yang mini dulu. Oh iya, ini yang mini. Ini yang mini. Aku pegang lemnya. Kurang ajar Bapak ini, kurang ajar Bapak ini. Ya boleh ngomong. Kok bisa-bisanya? Kok boleh ngomong kurang ajar. Nah, ini. Nah, ini guys. Itu apa? Ini yang mini, stroping mini. Ini juga sama mini, cuman dia bedanya lebarnya ini yang fit, ya ini yang panjang. Terus berapa itu? yang 4 kali 18. Nih 18 cm panjangnya. Terus mana yang itu yang yang ini yang 30. Oh ya, ini yang 30, ini yang 18. Ini nih. Ini yang 18. Yang ini. Ukuran berapa? 2,5 kali 18. Ini sama 18. Lah ya apa ini kok bisa-bisanya ini dibawain loh. Ya 18 20. Ya, nih mulai 18, 20, 30. Ya. Terus yang jumbo. Ini yang jumbo benar. Itu semua selera. Ya mau kalau yang sama-sama untuk finishing bila ya. Berbagai jenis pisau. Pisau apapun bisa. Terus ini tuh kalau yang mini ini emang fit, yang biasanya aku review itu ini juga fit, dibawa kemana-mana juga. Di tas papa ini bisa, ini tas papa ini. Jadi tasku juga bisa ini di tasku. Tuh, jadi ini cukup bisa dibawa kemana-mana. Penggunaan kamu yang belum tahu kan? Ya penggunaannya itu belum mahir. Dikasih tahu cuman itu. Cuman belum kalau aplikasiin secara nyata itu belum. Nggak mau. Nggak mau secara nyata. Aku nggak mau. Udah nggak mau secara nyata, apa aja. Jadi dulu pas kecil dia tuh pernah kena pisau. Iya, waktu buka golok itu pernah terkena. Pas kecil. Yang kecil itu SMP kayaknya. Yang 5 tahun yang lalu. Iya, waktu buka golok terus kena. Terus berdarah terus gitu. Papa udah gini, kamu kena ya bro? Aku cuma diem doang, terus pas gini ngocor gitu. Saking tajamnya bilahnya tuh. Ukuran berapa aja ini? Sudah lah, stop tanya ukuran. Aku tuh lupa Pak. Tanya-tanyain terus. Kalau yang stroping mini ini kan biasanya satu kulit, satu levis. Oh, amplas. Kertas gosok. Yang satunya kulit, satunya kertas gosok. Yang kulitnya tuh untuk yang halusnya itu ya Pak? Ya. Jadi ini dulu tuh dirancang untuk pisau yang kecil, lengkung. Jadi kalau dia kalau terlalu lebar itu lengkungannya ini malah ndak kena. Jadi kalau pisau itu lurus, celurit arit itu ya, yang kecil itu. Ya,
Jadi kalau pisaunya bentuknya lurus, itu bisa pakai lebar-lebar gini, Oh, enak. benar. Tapi kalau pisaunya itu melengkung, itu Karambit. harus lebih cilik, lebih kecil anune, soalnya biar semua Oh, permukaan itu kena semua. Iya. Jadi kenapa ini dibeda-bedakan besar kecil? Sebenarnya banyak apa didesain itu memang dikhususkan khusus untuk yang kecil, untuk yang melengkung, untuk yang apa lurus. Oh, jadi biar apa namanya fit juga di pisau Ya. berbagai jenis pisau itu. Ya. Nah, ini yang pakai kita sebenarnya ada yang tidak pakai spon. Itu yang tidak pakai spon itu untuk pisau-pisau yang flat. Jadi ndak ada bevel. Pisau yang flat jadi nggak ada bevel ujung gini nggak ada. Oh, Jadi pisaunya dari sini langsung flat gini, oh, langsung lurus. Nah, kalau dia dikasih spon, dia malah nekan gini, ujungnya mentelung. oh, Jadi dia akan membentuk gini, membentuk lengkungan gini, enggak jadi flat. Mentelung itu apa? mentelung itu apa? Mentelung. Jadi sudut bevel kalau orang anu di sini namanya sudut bevel ya. Jadi kalau flat itu dari atas, ya dari Gini. atas gini Heeh. sampai ke tajamnya, sisi tajam itu Ya. lurus. Oh, Nah, kalau yang pisau jenis itu nggak usah pakai spon, karena dia kalau pakai spon ada tekanan gini, iya. dia masih membuat ujungnya ini mentelung ini, melengkung. Oh. Jadi ini dia nggak flat lagi. Oh iya, jadinya makin tumpul gitu. Nah, Jadi enggak. nah, ini kan kalau ini kan ya, ujungnya ini kan Gini ya. rata gini. Nah, kalau dia pakai stropping yang besar Iya. enak. Nah, gini. Karena bentuk pisaunya ini kan lurus. Iya. Tapi kalau bentuk pisaunya ini melengkung gini ke dalam, Iya. seperti celurit, karimbit. Nah, kalau pakai ini malah nggak dapat, karena apa? Dia kan bengkok gini lah. Iya. Nah, yang bagian sini kan nggak Enggak bagian tajam tengah jadinya. nggak kena stropping. Makanya kalau yang jenis-jenis itu pakai stropping yang ukuran kecil. Oh iya, jadinya semua detailnya dapat itu. Ya, Nah, semua ujung kena, karena dia bisa melengkung gini kan, di konturnya. Nah, ini fungsi-fungsi. oh, nah begitu. Jadi cara pembuatannya udah di-spill dari kayunya juga, dari jenis kayunya, terus dari awal pembuatan sampai ditempel itu udah di-spillin semua di satu video ini. Nah mungkin segitu dulu. Ya, bila ada yang kurang jelas bisa tanyain. Kalau misalkan kayak itu lemnya apa atau mau apa gini, silakan di kolom komentar atau WhatsApp ke admin tuh juga bisa buat tanya-tanya gimana. Gitu. Mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.